Janji Tuhan untuk hidupmu adalah peningkatan dan pertambahan. Pegang dadamu, bilang, janji Tuhan buat saya adalah peningkatan, bukan penurunan. Pertambahan, bukan pengurangan. Amin. Tuhan akan tambahkan sesuatu di hidupmu. Kerohanianmu akan bertambah hebat. Cara berpikirmu akan meningkat selama engkau dalam Tuhan. Engkau akan bertumbuh, tambah bertumbuh. Amin. Tuhan gak mau engkau mengalami pengurangan. Tuhan mau engkau mengalami pertumbuhan. Amin. Mengalami pertambahan. Nih, next slide. Ini ayatnya. Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Kata kamu ganti saya, yuk kita baca sekali lagi 2, 3. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada saya dan kepada anak-anak saya. Karena ada ayat ini, jangan harapkan hidupmu tambah buruk, jangan harapkan ada penurunan di hidupmu, harapkan ada pertambahan dan peningkatan di hidupmu. Pertambahan peningkatan yang seberapa banyak? Kadang-kadang saya akan bisa kasih banyak ayat tentang pertambahan. Elisa 2 kali double portion kuasa yang dia terima daripada Elia. Elia ada banyak mujizat, 7 mujizat. Elisa 14 mujizat besarnya yang ditulis di Alkitab. Double portion, 2 kali lipat. Tapi buat saudara dan saya ngerti Alkitab hari ini, saya mau kasih tahu buat anak-anak Tuhan hari ini. Di tengah keadaan dunia yang kayaknya gak menentu, tambah kacau, hidupmu gak tambah buruk, hidupmu tambah dahsyat, tambah luar biasa. Ngerti ini, lalu ngerti di hidupmu ada pertambahan, peningkatan. Yang seberapa banyak? Next, Ulangan 1 ayat 11. Kiranya Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu. Berapa banyak? Menambahi kamu. Berapa banyak? Peningkatan berapa banyak? 1000 kali. Ini bicara maksimal. Sama-sama bilang maksimal. Tuhan mau ada peningkatan yang maksimal di kehidupanmu. Peningkatan yang maksimal di hubunganmu sama orang, di caramu merespon, di caramu sabar. Amin. Ada peningkatan yang sebanyak 1000 kali. Amin. Dan menggenapi, memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Oke, cepat saja. Yang berikutnya yang perlu saudara tahu adalah ketika iblis coba memaksa saudara berpikir keadaan akan tambah buruk. Karena dunia tambah buruk, orang-orang tambah buruk, orang-orang tambah gak peduli satu sama yang lain, tambah kacau semuanya. Sehingga dia memaksa berpikir hidupmu juga akan tambah kacau. Kita akan tentang pemikiran itu dan kita akan berkata, Tuhan hanya punya yang terbaik bagimu. Sama-sama bilang, Tuhan hanya punya yang paling baik buat saya. Amin. Ketika sorga mau memberi apa yang dia beri, apakah dia memberi elemen-elemen yang ada di sorga, batu atau emas yang ada di surga buat kita? Enggak. Apakah dia kasih malaikatnya? Enggak. Apakah dia kasih yang baik yang ada di surga? Tidak. Dia kasih yang terbaik yang ada di surga. Yesus Kristus anak yang dikasihi. Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang terbaik kesayangan surga dikasih buat saudara. Kalau yang terbaik kesayangan surga, Roma 8 ayat 32 dikasih buat saudara. Urusan uang, urusan utang, urusan penyakit, urusan rumah tangga, urusan masa depan anak-anak, Tuhan akan kasih yang paling baik, yang terbaik buat hidupmu. Ngerti ini, supaya saudara gak mudah tergoncang ketika lihat hal buruk. Ketika hadapi tantangan, kelihatannya ini secara kasat mata kok tambah buruk. Enggak tambah buruk, semuanya tambah baik. Amin. Enggak, semuanya enggak tambah kacau, semuanya tambah terang benderang, tambah baik. Yesus kasih perumpamaan ini supaya saudara ngerti. Di Lukas 15 ada Yesus kasih perumpamaan, ada bapak yang punya 2 orang anak. Anak bungsunya minta warisan, dibagi. Ini anak gambarannya kurang ngajar ya, bapaknya belum meninggal minta warisan. Tapi karena bapaknya sayang, dibagi juga. Ayatnya bilang bapaknya nggak banyak ngomong, nggak banyak nasehatin, bapaknya bagi, nggak tunda-tunda, ya udah bagi. Kalau minta warisan dibagi, ya udah dibagi. Yang sulung dapat, yang bungsu dapat. Tapi begitu dapat berkat, yang sulung pergi dari rumah, yang bungsu pergi dari rumah bapaknya. Kadang-kadang orang Kristen kayak gitu, lagi belum punya apa-apa doa, minta sama Tuhan, minta berkat, diberkati. Setelah diberkati, saya cari mana ya dia ya. Kok gak pernah gereja lagi?
Saya tanya sama tim saya, kemana dia ya? Kamu nggak pernah lihat di gereja ya? Oh tadi aku lihat story tuh lagi jalan-jalan, lagi makan siang di hotel. Oh makan siang di hotel bisa, ke gereja enggak ya? Mulai hilang dari persekutuan, mulai menjauh dari perkumpulan-perkumpulan rohani, mulai pergi dari rumah Bapa. Ketika pergi jauh dari rumah Bapa, anak bungsu ini salah gaul. Ketika salah gaul, apa yang dia punya, berkat yang Tuhan kasih di hidupnya habis. Dan ketika habis, dia hidupnya sulit, hidupnya susah. Kadang-kadang orang kayak gini nih. Saya ingat kemarin, berapa minggu yang lalu, ya ini bukan gosip ya, ada seseorang lah yang saya kenal di daerah, minta doakan, bukan siapa-siapa. Minta doakan, ya kita doain. Akhirnya naik. Ya akhirnya diberkati, punya jabatan, punya posisi. Ketika punya jabatan, punya posisi, nggak pernah gereja lagi. Akhirnya udah lama saya cuma lihat story-story Instagramnya aja. Ya kerjanya jalan-jalan, pergi mewah lah semuanya karena diberkati. Tiba-tiba telepon saya di jalan, di tol. Saya Onil Ponce saksinya. Telepon nangis-nangis, kena masalah besar. Apa yang dia punya habis semua, hidupnya terancam. Ada masalah yang dia hadapi. Lalu kan kita pendeta yang nggak mungkin, nah syukurin lo ya kan, nggak pernah gereja sih lo ya kan, nggak, saya bukan kayak gitu, karena iblis akan gitu tuh sama di pikiran kita, ketika kita merasa bersalah, dia akan dorongin, udah jatuh bahasa dunianya ketiban tangga gitu kan, saya nggak, ya udah Pak gini, ya udah lupakan yang lalu, udah tinggalin yang lalu, udah jangan ingat-ingat kesalahanmu, jangan ingat-ingat kecerobohanmu, kita doa, minta belas kasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Anak bungsu ini kembali ke anak bungsu. Kemudian orang itu, singkat cerita kalau saudara penasaran, terus gimana? Udah dipulihkan, udah jadi lebih baik. Dan sekarang ya pasti dekat-dekat sama Tuhan. Anak bungsu yang tadi habis hartanya, kerja di kandang babi. Mau makan, hanya makan dari apa yang ada di kandang babi. Di Lukas 15 digambarkan. Lalu dia mau pulang ke rumah bapaknya. Dia bilang gini, di rumah bapakku banyak orang makan enak. Aku mau pulang kepada Bapa, aku mau bilang aku telah berdosa, aku mau minta ampun. Aku mau jadi orang upahan Bapak saja. Nggak layak jadi anak Bapak. Kadang-kadang kita pikir Tuhan semurah itu, Tuhan semudah itu. Karena kelalaian kesalahan kita buat ekspektasi, kita menilai Tuhan serendah itu. Dia buat ekspektasi jadi orang upahan aja, karena ekspektasinya diukur dari hidupnya, bukan dari siapa Tuhan, dari siapa dia. Kalau engkau mau buat ekspektasi, buat harapan di hidupmu, jangan ukur dari siapa dirimu, tapi ukur dari siapa Tuhanmu. Amin. Ketika dia pulang, Alkitab bilang dari jauh bapaknya lihat dia. Dan dari jauh bapaknya lihat, bapaknya yang lari ke arah dia. Lalu bapaknya pelukin dia, ciumin dia. Kalau bahasa Indonesia bilang cium dia, hanya satu kata, satu kali cium. Tapi teks Yunani itu gambarkan cium berulang-ulang. Jadi bapaknya tuh udah menunggu lama untuk dia di tengah masalahnya. Udah jangan andelin yang lain, datang sama aku. Karena aku mau tolong kamu. Bapak di sorga lagi menanti setiap kita. Yang ketika kita punya masalah, punya tantangan, Bapak lagi mau menyambutmu. Bapak lagi tungguin dari jauh, lihat. Ini anak mau datang pulang apa enggak? Ini anak mau menghadap kepadaku atau enggak? Dia lagi tungguin. Dan ketika engkau dengan hatimu, kadang-kadang orang gini, datang ke gereja sikap fisiknya, angkat tangan nyembah, nangis-nangis sikap fisiknya, tapi hatinya jauh, pikirannya jauh, pikirannya mulai berpikir, aduh keadaan nggak mungkin, aduh buruk nih semuanya. Udah datang aja sama Tuhan. Ketika datang sama Tuhan, Tuhan sambut. Dan ketika Tuhan sambut, dia bilang gini, Bapak ampuni aku dosa terhadap Bapak dan terhadap sorga. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku seorang upahan aja. Itu harapannya dia, ekspektasinya dia yang lahir akibat dia mengukur bukan siapa Tuhannya, siapa Bapaknya. Dia ukur siapa dirinya. Tapi Bapaknya mau bilang, ukuran kamu tentang ekspektasimu salah. Kamu harus berekspektasi bukan tentang siapa kamu. Karena kamu datang kepadaku, kamu harus berekspektasi siapa aku menurut kamu. Lalu Tuhan bilang seperti ini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah
itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada. Saya percaya bukan kebetulan Yesus kasih perumpamaan jubah yang, kasih apa? Jubah yang, karena Tuhan hanya punya yang terbaik buat kita. Tuhan gak punya yang baik, Tuhan hanya punya yang terbaik buat kita ketika kita datang kepadanya. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Anak ini bikin rendah harapannya karena dia ukur berdasarkan dirinya. Tapi Tuhan gak ngukur berdasarkan, Tuhan pemberiannya. Tuhan mau kasih sama saudara. Bukan tentang berapa besar jasamu, berapa besar hebat dirimu. Tapi Tuhan mau tunjukin berapa besar kasihnya, berapa besar kebaikannya, berapa besar rencananya buat hidupmu. Tuhan cuma punya yang paling baik di hidup kita. Yang terbaik. Pegang dadamu, bilang Tuhan cuma punya. Sama-sama bilang Tuhan hanya punya yang terbaik buat saya. Jadilah sesuai imanmu. Utang pasti lunas. Sakit pasti sembuh. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Urusan belum selesai, pasti bisa selesai. Imanmu lebih penting daripada fakta. Imanmu lebih nyata daripada fakta, daripada kenyataan. Saudara ingat gak perkawinan di Kana? Undang Yesus. Ketika perkawinan di Kana undang Yesus, apa yang terjadi? Kehabisan. Ini bicara tentang bisa dipermalukan. Udah undang Yesus, ada masalah. Undang Yesus bukan berarti gak ada masalah. Undang Yesus saya mau bilang gak akan dipermalukan. Kalau saudara undang Yesus, hidupmu gak akan dipermalukan. Amin. Lalu Yesus ubah air jadi anggur. Ketika Yesus ubah air jadi anggur, saya suka Yohanes 2, pemain musik boleh siap-siap, ayat 10. Kalau saudara nanti cek di rumah, sekarang Alkitab enak, ada saudara belajar gampang, bisa cek pendeta di depan ngomongnya benar atau enggak, Alkitabiah benar atau enggak. Saya udah cek, saya pastikan apa yang saya sampaikan sama saudara itu udah saya cek, udah saya selidiki ayatnya, bahasa Yunaninya itu lebih tepat pakai bahasa Indonesia masa kini. Saya bukan bilang terjemahan baru salah ya, tapi lebih tepat karena di sana ada keterangan waktu dan keterangan kualitas dan waktu. Waktunya berapa lama, kapan, jelas di sini. Ya, sama-sama baca. Lalu berkata kepadanya, biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik. Jadi di awal ada yang paling baik lebih dahulu. Dan kalau para tamu sudah puas minum, barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang. Saudara harus sadar, hidupmu hari ini ketika percaya Yesus, engkau menerima yang paling baik dari Tuhan. Menit berikutnya ada yang paling baik lagi dari Tuhan. Jam berikutnya ada yang paling baik lagi dari Tuhan. Besok ada yang paling baik dari Tuhan. Tuhan gak punya yang baik doang, Tuhan punya yang paling baik. Amin. Besok lusa ada yang paling baik lagi. Besok lusa ada yang paling baik lagi. Seumur hidupmu selama engkau hidup dan percaya Yesus setiap hari, engkau akan lihat yang paling baik Tuhan sediakan buat hidupmu. Yang saya mau sampaikan seperti ini, ketika kita punya hope, ketika kita punya harapan, Tuhan punya caranya untuk genapi hope dan harapan kita itu. Makanya janganlah ketika ada masalah, ada tantangan, kita digiring berpikirnya karena dunia jahat, karena semuanya tambah kacau, semuanya hidup saya juga bisa tambah kacau. Tapi kita dengar firman ini supaya Tuhan mau saudara di tengah masalahmu, saudara berharap hanya pada Tuhan. Karena Tuhan suka diharapkan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecil. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi kalau di absen siapa yang punya masalah, pendetanya duluan angkat tangan. Saya punya masalah. Siapa yang punya masalah? Siapa yang punya urusan belum selesai dan harus diselesaikan dan nggak tahu caranya gimana, boleh angkat tangannya. Amin. Tuhan mau saudara berharap kepadanya. Tuhan mau saudara benahi pikiranmu, jangan tergiring oleh jebakan iblis. Keadaan tambah buruk, keadaan gak akan tambah buruk, keadaan tambah baik. Pegang dadamu, bilang, saya percaya keadaan di hidup saya, sesuatu di hidup saya tidak akan bertambah buruk, tidak akan bertambah gelap, tapi akan bertambah baik, akan bertambah terang. Bawa harapanmu sama Tuhan, bawa doamu sama Tuhan.
Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan.